apa yang kita dapatkan, apa yang kita gunakan yang berhubungan dengan teknologi dan informasi, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman, harus kita bisa sikapi dengan bijak, ya kan, dengan penuh semangat dan dengan harapan ke depan yang lebih baik. Jadi banyak sekali hal yang bisa kita lakukan dengan teknologi informasi atau bisa dikatakan dunia IT dengan peralatan teknologi. Itu contohnya banyak hal-hal yang terjadi di wilayah pelosok-pelosok negeri ini yang tidak bisa di-counter, diekses oleh pemerintah secara langsung sebagai tindakan boleh dikatakan pengawasan, ya kan, kontrol dan pengawasan sistem terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang bisa tersinkronisasi dengan pemerintah daerah atau pemerintah di bawah pemerintah pusat. Nah, ini fungsi dari informasi teknologi, ya, kemudian komunikasi, fungsi juga dengan peralatan IT, yaitu membantu sinkronisasi antara manajemen top down, ya kan, kemudian bottom up. Top down memberikan program-program, tentunya program-program tersebut harus dilakukan secara serentak. Kemudian apakah program-program itu sampai di bawah atau di pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa, terutama di wilayah pelosok-pelosok, tentunya hal itu tidak mudah jika tidak didukung dengan peralatan IT yang saat ini bisa kita nikmati hingga detik ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan salah satu anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu perkembangan dunia IT, kemudian perkembangan kondisi sosial media itu bisa kita sikapi dengan bijak, dengan baik, bisa kita jadikan suatu sarana screening dan edukasi untuk tujuan kita membangun masa depan yang lebih baik. Karena banyak permasalahan di tingkat bawah yang tidak bisa dikontrol pemerintah secara langsung atau dikontrol atau diawasi oleh pemerintah secara langsung, tapi dengan adanya IT ini publik bisa memberikan masukan-masukan yang positif, yang membangun, kritik yang membangun. Sekali lagi saya perlu sampaikan, kritik yang membangun untuk kita semuanya, agar tidak terjadi hal-hal yang kita banyak saksikan di tayangan-tayangan media yang viral akhir-akhir ini atau yang sering terjadi. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan apa yang menjadi anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa ini tidak menjadi musibah, namun menjadi satu berkah bagi kita semua, bangsa negeri ini, untuk membangun kembali perekonomian, peradaban kita pasca pandemi. Karena kita tahu bahwa pandemi seperti yang dikatakan pemerintah masih terus berjalan dan akan terus ada hidup dengan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengambil satu kebijakan atau langkah preventif untuk melakukan kegiatan ekonomi kita, karena walaupun pandemi, ekonomi harus tetap berjalan. Itu saja dari saya. Justru provider lain bisa menggunakan sistem satelit, katakanlah dengan parabola. Dia tidak menggunakan kabel jaringan, tetapi menggunakan parabola kecil. Nah, kenapa Telkom tidak melakukan restrukturisasi? Kementerian BUMN melalui Dirut Telekomunikasi Telkomnya tidak menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk merubah jalur-jalur transmisi yang merupakan kewajiban Telkom dan juga BUMN untuk merestrukturisasi kabel-kabel jaringan yang merestrukturisasi sistem transmisi kita yang tadinya berupa kabel jaringan, kemudian berubah menggunakan satelit atau menggunakan parabola. Nah, ini kan mempermudah dan juga meminimalisasi kerawanan. Nah, ini sebagai contoh. Banyak sekali teknologi kalau kita mau kita upgrade persatelitan atau telekomunikasi. Sekarang beberapa waktu yang lalu pemerintah sudah meluncurkan melalui Kemenkominfo itu kan untuk mengcounter telekomunikasi wilayah timur Indonesia bagian timur. Mungkin selama ini wilayah Indonesia bagian timur terkendala masalah telekomunikasi, tetapi sebenarnya tidak itu juga. Tidak harus Indonesia wilayah tidak harus wilayah Indonesia bagian timur, tetapi satelit Nusantara 1 bisa menurut dari pengamatan kemarin laporan dan data yang saya baca itu literasinya bahwa dia termasuk satelit canggih yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, kenapa hal itu tidak membantu
pertelekomunikasian kita, terutama untuk broadband lalu lintas data yang selama ini kita tahu bahwa karena upgrading system seperti yang pernah diluncurkan programnya oleh pemerintah untuk mengupgrade setiap sistem. Berarti di sini kan pihak-pihak yang terkait akan menyediakan sarana jaringan telekomunikasi yang memadai sesuai dengan lalu lintas datanya, seperti broadbandnya. Nah, broadband ini berhubungan dengan transmisi sinyal-sinyal telekomunikasi, diantaranya penyediaan fiber optik. Ya, yang harusnya sinyal-sinyal telekomunikasi data itu tingkat tinggi, tidak melakukan jaringan telkom biasa, itu harusnya pemerintah sudah melakukan restrukturisasi jaringan-jaringan pertelekomunikasian di seluruh wilayah Indonesia. Seperti contohnya di Malaysia sudah, Singapura sudah melakukan restrukturisasi bahwa sudah menggunakan sistem transmisi tanam, yaitu di bawah tanah. Tidak hanya berhubungan dengan telekomunikasi, tapi jaringan-jaringan listrik, ya kan, sumber daya itu sudah dilakukan restrukturisasi jaringan itu melalui kabel bawah tanah. Nah, ini untuk menjaga segala kondisi. Seperti contohnya kemarin, kalau kita dalam kondisi musim penghujan, katakanlah, itu banyak sekali terkendala masalah transmisi listrik yang berhubungan dengan jaringan kabel atas, yang jadi permasalahan karena wilayah kita ini wilayah yang subur, kemudian banyak pohon-pohon besarnya, sehingga sering sekali terjadi permasalahan, baik itu telekomunikasi, kabel teleponnya itu tertimpa pohon, atau yang lainnya kabel listriknya tertimpa pohon. Nah, ini di sini bisa kita katakan ini berbahaya sekali, berbahaya sekali dalam kondisi tertentu bagi penduduk, karena jaringan-jaringan yang berada di atas karena wilayah geografis dan karena kondisi wilayah kita yang banyak sekali di sepanjang jalan ditumbuhi pohon-pohon besar, ini rawan. Ini salah satu contoh. Pemerintah juga harus sudah memiliki usaha strategis untuk merestrukturisasi transmisi jaringan data kita, karena sesuai dengan upgrading sistem nasional yang pernah diluncurkan oleh pemerintah bahwa kita harus melakukan upgrading sistem. Nah, ini pemerintah juga harus mendukung transmisi telekomunikasi, ya kan, dengan melakukan restrukturisasi jaringan, kabel-kabel jaringan, baik itu sumber daya listriknya, ya kan, baik itu telekomunikasinya harus sudah menggunakan kabel-kabel bawah demi keamanan bawah tanah, ya, demi keamanan kita. Ini sebagai salah satu catatan buat pemerintah pusat, mudah-mudahan membantu, dan apa yang saya sampaikan ini tidak terlepas karena kepedulian kita sebagai masyarakat yang memiliki hak juga kewajiban untuk memberikan masukan yang membangun bagi pemerintah. Itu saja tentang jarak jauh satelit. Nah, itu kita sudah menggunakan sistem tercanggih untuk indera jarak jauh. Momennya sekarang saya di wilayah terpencil, pemerintah bisa melakukan, kalau dulu mungkin dengan tindakan patroli udara, baik itu oleh Polri maupun oleh Angkatan Tentara Nasional Indonesia untuk mengkontrol wilayah teritori untuk hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang mungkin nantinya menjadi kerawanan konflik keamanan tingkat daerah. Nah, ini sebagai salah satu contoh sistem, dan permasalahan-permasalahan lain lagi yang banyak terjadi bisa kita counter dengan sistem peralatan yang canggih, tentunya untuk meminimalisasi permasalahan dan untuk segera pemerintah bisa mengambil kebijakan yang strategis, kemudian memberikan solusinya. Tidak perlu akhirnya permasalahan yang kecil itu menjadi berkembang besar permasalahan, menunggu solusi dari pemerintah yang terkait. Jadi itu fungsi dari online system dengan menggunakan peralatan-peralatan canggih. Saya masih ingat bahwa dengan jalan-jalan, kemudian daerah-daerah rawan banjir, daerah-daerah rawan kriminal, dengan pantauan CCTV, baik itu yang bersifat independen atau portable yang ada di wilayah ataupun yang terintegrasi dengan satelit. Nah, itu fungsi dari online system. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa membantu seluruh kalangan, terutama masyarakat yang memerlukan kendali kebijakan strategis dari pemerintah dalam melakukan kegiatan kehidupan sehari-hari, apalagi dengan berhubungan dengan kondisi pandemi saat ini. Siang ini kita berada di ruangan beliau, ya, salah satu ruangan untuk menunggu beliau sebentar.